Halo, hai semuanya, selamat datang di Bacain Dong. Kali ini buku yang akan dibaca berjudul Asal-usul nama tempat di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Permusiuman tahun 2004. Bantu channel ini berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Selamat mendengarkan. Kawasan Ancol terletak di sebelah timur Kota Tua Jakarta sampai batas komplek Pelabuhan Samudera Tanjung Priuk. Dewasa ini, kawasan tersebut dijadikan sebuah kelurahan dengan nama yang sama, termasuk wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Madia, Jakarta Utara. Ancol mengandung arti tanah rendah berpaya-paya. Dahulu, bila laut sedang pasang air payau, Kali Ancol berbalik ke darat mengenai tanah sekitarnya sehingga terasa asin. Wajarlah bila orang-orang Belanda zaman VOC menyebut kawasan tersebut sebagai Zoutelende, tanah asin. Sebutan yang juga diberikan untuk kubu pertahanan yang dibangun di situ pada tahun 1656. Untuk menghubungkan kota Batavia yang pada zaman itu berbenteng dengan kubu tersebut, sebelumnya telah dibuat terusan, yaitu terusan Ancol, yang sampai sekarang masih dapat dilayari perahu. Kemudian dibangun pula jalan yang sejajar dengan terusan. Pembuatan terusan, jalan dan kubu pertahanan di situ karena dianggap strategis dalam rangka pertahanan kota Batavia. Sifat strategis kawasan Ancol rupanya sudah dirasakan pada masa agama Islam mulai tersebar di daerah pesisir Kerajaan Sunda. Dalam Koropak 406, Carita Parihayangan, Ancol disebut-sebut sebagai salah satu medan perang di samping Kalapa, Tanjung, Wahenten, Banten, dan tempat-tempat lainnya pada masa pemerintahan Surawisesa 1521 sampai 1535. Angke merupakan sebutan sebuah kampung yang terkenal dengan masjid tua yang bernama Masjid Al-Anwar yang dibangun sekitar tahun 1714. Sekarang, Kampung Angke meliputi sebuah kelurahan dengan nama Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Asal-usul kata angke berasal dari bahasa Cina dengan dua suku kata, yaitu ang yang artinya darah dan ke yang artinya bangkai. Kampung ini dinamakan Angke karena adanya peristiwa sejarah yang sangat berhubungan dengan sejarah kota Batavia pada tahun 1740 ketika terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia. Ribuan orang Cina dibantai oleh Belanda. Mayat orang-orang Cina yang bergelimpangan dibawa dan dihanyutkan ke kali yang ada di dekat peristiwa tersebut. Sehingga kampung dan kali yang penuh dengan mayat itu diganti penduduk dengan nama Kali Angke dan Kampung Angke. Sebelum peristiwa itu terjadi, kampung itu namanya adalah Kampung Bebek. Hal ini karena orang Cina yang tinggal di kampung itu banyak yang berternak bebek. Lokasi Kampung Bebek sangat strategis untuk memelihara bebek karena dekat dengan sungai. Batu Ampar yang merupakan bagian dari kawasan Condet, bahkan biasa disebut Condet Batu Ampar. Dewasa ini menjadi sebuah kelurahan, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Wilayah Kelurahan Batu Ampar di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Balai Kambang, lengkapnya Condet Balai Kambang, yang dalam sejarahnya berkaitan satu sama lain. Ada legenda yang melekat pada nama tempat tersebut, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua di Condet kepada Ran Ramlan, penulis buku kecil berjudul Condet sebagai berikut. Pada zaman dulu, ada sepasang suami istri, namanya Pangeran Geger dan Nyai Polong, memiliki beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, perempuan, diberi nama Siti Maimunah, terkenal sangat cantik. Waktu
Waktu Maimunah sudah dewasa, dilamar oleh Pangeran Tenggara atau Tonggara asal Makassar yang tinggal di sebelah timur Condet untuk salah seorang anaknya bernama Pangeran Astawana supaya dibangunkan sebuah rumah dan sebuah tempat bersenang-senang di atas empang dekat Kali Ciliwung yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Permintaan itu disanggupi dan terbukti menurut Sahibul Hikayat. Esok harinya sudah tersedia rumah dan sebuah balai di sebuah empang di pinggir Kali Ciliwung, sekaligus dihubungkan dengan jalan yang diampari batu, mulai dari tempat kediaman keluarga Pangeran Tenggara. Demikianlah menurut cerita, tempat yang dilalui jalan yang diampari batu itu selanjutnya disebut Batu Ampar dan balai atau balai peristirahatan yang seolah-olah mengambang di atas air kolam, dijadikan nama tempat Balai Kambang. Pada awal abad ke-20 di Batu Ampar terdapat perguruan silat yang dipimpin antara lain oleh Maliki dan Modin. Pada tahun 1986, seorang guru silat di Batu Ampar, Saaman, terpilih sebagai salah seorang tenaga pengajar ilmu bela diri itu di negeri Belanda selama 2 tahun. Tidak mustahil kemahiran Saaman sebagai pesilat sehingga terpilih menjadi pengajar di mancanegara itu adalah kemahiran turun-temurun. Betawi merupakan sebutan lain untuk kota Jakarta dan sekaligus sebutan untuk masyarakat pribumi yang berdiam di Jakarta. Asal-usul penyebutan nama Betawi ini ada beberapa versi. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Betawi berasal dari plesetan nama Batavia. Nama Batavia berasal dari nama yang diberikan oleh Jans Pieter Kuhn, J.P. Kuhn, untuk kota yang baru dibangunnya pada awal kekuasaan VOC di Jakarta. Kota Batavia yang dibangun Kuhn itu sekarang disebut kota atau kota lama Jakarta. Karena asing bagi masyarakat pribumi dengan kata Batavia, maka sering dibaca dengan Betawi. Versi kedua menyebutkan bahwa nama Betawi mempunyai sastra lisan yang berawal dari peristiwa sejarah yang bermula dari penyerangan Sultan Agung Mataram ke kota berbenteng Batavia. Karena dikepung berhari-hari dan sudah kehabisan amunisi, maka anak buah Serdadu J.P. Kuhn terpaksa membuat peluru meriam dari kotoran manusia. Kotoran manusia yang ditembakkan ke pasukan Mataram itu mendatangkan bau yang tidak sedap. Secara spontan, pasukan Mataram yang umumnya adalah orang Jawa berteriak menyebut Mambutai. Kemudian, dalam percakapan sehari-hari, sering disebut kota Batavia dengan kota Bau Tai, dan selanjutnya berubah dengan sebutan Betawi. Bidara Cina dewasa ini menjadi nama sebuah kelurahan. Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Madia, Jakarta Timur. Menurut beberapa informasi, kawasan tersebut dikenal dengan nama Bidara Cina karena pada waktu terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia dan sekitarnya terhadap kompeni pada tahun 1740. Ribuan dari mereka terbunuh mati, bermandi darah. Di antaranya di tempat yang kemudian disebut Bidara Cina itu. Informasi tersebut tidak mustahil mengandung kebenaran, walaupun mengundang beberapa pertanyaan. Kenapa hanya di kawasan itu yang disebut Bidara Cina? Karena banyak orang Cina mati bermandi darah. Padahal peristiwa pembunuhan itu konon terjadi di pelosok kota Batavia dan sekitarnya. Kenapa tidak disebut Cina berdarah sesuai dengan kaidah bahasa Melayu yang kemudian berubah menjadi Cina berdarah, selanjutnya menjadi Cina bidara? Perkiraan lainnya, asal nama kawasan tersebut dari bidara yang ditanam oleh orang Cina di situ. Bidara atau bahasa ilmiahnya Ziziphus jujubalam famili Rhanea adalah pohon yang kayunya cukup baik untuk bahan bangunan. Akar dan kulitnya yang rasanya pahit
mengandung obat penyembuh beberapa macam penyakit, termasuk sesak nafas. Di ketiak dahannya biasa timbul gumpalan getah, buahnya dapat dimakan. Ada kaitannya dengan perkiraan tersebut, yaitu keterangan tentang adanya seorang Cina yang mengikat kontrak yang aktanya dibuat oleh notaris reguler tertanggal 9 Oktober 1684 untuk menamai kawasan sekitar benteng Northwich dengan pohon buah-buahan, termasuk pohon bidara. Walaupun di luar kontrak tersebut, mungkin saja seorang Cina menanam bidara di tempat yang kini dikenal dengan sebutan bidara Cina itu. Kawasan Cawang dewasa ini menjadi sebuah kelurahan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Nama kawasan tersebut berasal dari nama seorang letnan Melayu yang mengabdi pada kompeni yang bermukim di situ bersama pasukan yang dipimpinnya, bernama Enci Awang atau Awang, mungkin panggilan dari Anwar. Lama-kelamaan, sebutan Enci Awang berubah menjadi Cawang. Letnan Enci Awang adalah bawahan dari Kapten Wan Abdul Bagus yang bersama pasukannya bermukim di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Melayu, sebelah selatan Jatinegara. Kurang jelas apakah sebagian atau seluruhnya pada tahun 1759 Cawang sudah menjadi milik Peter van de Velde, di samping tanah-tanah miliknya yang lain seperti Tanjung Timur atau Groeneveld, Cikeas, Pondok Terong, Tanjung Priuk, dan Cililitan. Pada awal abad ke-20, Cawang pernah menjadi buah bibir karena di sana bermukim seorang pesilat beraliran kebatinan bernama Sairin alias Bapak Cungok. Sairin dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai dalang kerusuhan di Tangerang pada tahun 1924. Di samping itu, ia pun dinyatakan terlibat dalam pemberontakan Entong Gendut di Condet tahun 1916. Condet pada waktu itu termasuk bagian tanah partikelir Tanjung Os. Dewasa ini, Cijantung menjadi nama sebuah kelurahan, Kelurahan Cijantung, wilayah Kecamatan Pasar Bo, Kota Madia, Jakarta Timur. Namanya berasal dari nama sebuah anak sungai Ciliwung yang berhulu di Arman, dekat Kelapa II sekarang. Pada pertengahan abad ke-17, kawasan itu sudah berpenghuni, sebagaimana dilaporkan oleh Kapten Frederick Muller yang memimpin ekspedisi pasukan kompeni pertama yang menjelajah daerah sebelah selatan Meester Cornelis, yang hutannya sudah dibuka setahun sebelumnya oleh Cornelis Senen. Ekspedisi Muller tersebut dilakukan karena terdorong oleh adanya berita-berita tentang adanya gerombolan orang-orang Mataram di daerah pedalaman, serta adanya jalan darat yang biasa digunakan oleh orang-orang Banten ke Priangan melalui Muara Beres di tepi sungai Ciliwung. Perjalanan Kapten Muller dari Kastil Batavia ke Cijantung dimulai tanggal 4 November 1657 bersama pasukannya yang terdiri atas 14 orang serdadu kulit putih dan 15 orang Mardikjer, dipandu oleh 10 orang pribumi. Setelah berjalan selama 3 hari dengan susah payah merambah hutan, menyusur tepi sungai Ciliwung, barulah mereka sampai di Cijantung yang dihuni oleh 12 umpi di bawah pemimpinnya, bernama Praja Wangsa. Mungkin sulit untuk dibayangkan betapa lebatnya hutan antara Jatinegara sampai Cijantung pada tahun 1657 itu, dibandingkan dengan keadaannya dewasa ini. Kawasan Cililitan dahulu terbentang dari Sungai Ciliwung di sebelah barat sampai Sungai Cipinang di sebelah timur. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan Kampung Makassar dan Condet. Di sebelah utara berbatasan dengan kawasan Cawang. Bagian sebelah barat Jalan Dewi Sartika sekarang sebatas simpangan Jalan Kalibata, biasa disebut Cililitan Kecil. Sedangkan yang terletak di sebelah timur Jalan Raya Bogor dikenal dengan nama Cililitan Besar. Dewasa ini, nama Cililitan dijadikan nama kelurahan, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur.
Nama Cililitan diambil dari nama salah satu anak sungai Cipinang. Dewasa ini anak sungai tersebut sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya. Kata Ci adalah bahasa Sunda mengandung arti air sungai. Lilitan, lengkapnya Lilitan Kutu, adalah nama semacam perdu yang bahasa ilmiahnya Pipturus velutinus Wet, termasuk famili Urticea. Pada pertengahan abad ke-17, kawasan Cililitan merupakan bagian dari tanah partikelir Tanjung Os ketika masih dimiliki oleh Peter van de Velde. Kemudian, beberapa kali berpindah-pindah tangan, sampai diganti namanya menjadi Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Lapangan udara tersebut biasa disebut Lapangan Udara Cililitan. Kawasan Cilincing terletak di sebelah timur pelabuhan Samudra Tanjung Priuk. Dewasa ini menjadi sebuah kecamatan, Kecamatan Cilincing, termasuk wilayah Kotamadya, Jakarta Utara. Nama Cilincing diambil dari nama anak sungai yang mengalir dari selatan ke utara, membelah kawasan tersebut. Cilincing mungkin lengkapnya berasal dari Ci Calincing. Kata Ci adalah bahasa Sunda yang artinya sungai, seperti Citarum, Ciliwung, dan Cimanuk. Calincing adalah nama sejenis pohon, sama dengan belimbing wuluh, Averrhoa carambola, termasuk famili Oxalidae. Walaupun letaknya cukup jauh, untuk ukuran 3 abad yang lalu, ternyata di sana terdapat 2 villa, tempat peristirahatan. Yang pertama adalah Landhuis Cilincing, yang dibangun oleh Justinus Wych pada tahun 1740 dan sampai sekarang masih dapat dilihat, walaupun keadaannya tidak begitu menggembirakan. Dewasa ini, bangunan tersebut dihuni beberapa pensiunan anggota kepolisian dan dikenal dengan sebutan Rumah Veteran. Yang kedua adalah Landhuis Vredestein, yang dibangun oleh mantan gubernur Pantai Utara Jawa, Nicholas Hartig, pada tahun 1750. Landhuis yang kedua itu sekarang sudah tidak ada bekas-bekasnya. Dalam sejarah Jakarta, Cilincing memegang peranan cukup penting, karena di sanalah pada tanggal 4 Agustus 1811 pasukan bala tentara Inggris yang jumlahnya hampir 12.000 orang mendarat tanpa mendapat perlawanan dari pihak Belanda yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Perancis. Kawasan Condet meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Ampar, Kampung Tengah, dahulu disebut Kampung Gedong, dan Balai Kembang, termasuk wilayah Kecamatan Keramat Jati, Kotamadya, Jakarta Timur. Nama Condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ciliwung, yaitu Ciondet. Ondet atau ondeh atau ondeh-ondeh adalah nama pohon yang nama ilmiahnya Antidesma diandrum sporadic, termasuk famili Antidesmae, semacam pohon buni yang buahnya biasa dimakan. Data tertulis pertama yang menyinggung-nyinggung Condet adalah catatan perjalanan Abraham van Riebeeck yang waktu masih menjadi Direktur Jenderal VOC di Batavia. Dalam catatan tersebut, pada tanggal 24 September 1709, Van Riebeeck beserta rombongannya berjalan melalui anak sungai Ciondet, Overmansland Parung Kombale, Ratu Jaya, Depok, Sringsing naar het Hof van de Spruit Ciondet. Keterangan kedua terdapat dalam surat wasiat Pangeran Purbaya yang dibuat sebelum berangkat ke pembuangan di Nagapatman, disahkan oleh notaris reguler tertanggal 25 April 1716. Dalam surat wasiat itu antara lain tertulis bahwa Pangeran Purbaya menghibahkan beberapa rumah dan sejumlah kerbau di Condet kepada anak-anak dan istrinya yang ditinggalkan. Keterangan ketiga adalah resolusi pimpinan kompeni di bawah Batavia tertanggal 8 Juni 1753, yaitu keputusan tentang penjualan tanah di Condet seluas 816 morgen seharga 800 ringgit kepada Frederick William Fraser. Kemudian
kawasan Condet menjadi bagian dari tanah partikelir Tanjung Os atau Grunewald. Sekarang Kampung Gambir tinggal kenangan saja. Yang tersisa adalah nama Kelurahan Gambir dan nama Stasiun Gambir yang masih tertinggal pada salah satu stasiun yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Wilayah yang termasuk pada kawasan Gambir, batas-batasnya adalah di utara Jalan Veteran, di selatan Jalan Kebon Sirih, di barat Jalan Mojopahit, dan di timur Kali Ciliwung. Kata Gambir sudah dikenal sejak lama, sejak kawasan ini mulai dibuka oleh Gubernur Jenderal Dendles pada tahun 1810. Kata ini mengacu pada sebutan masyarakat lokal yang melihat banyaknya pohon gambir yang tumbuh di kawasan ini. Sebelum dikembangkan oleh Dendles sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di daerah baru yang disebutnya Veldreden. Sejarah kawasan ini telah dimulai sejak tahun 1658, masih berupa daerah rawa-rawa dan padang ilalang. Oleh pemiliknya yang bernama Anthony Paviljoen, daerah ini telah mulai disewakan kepada masyarakat Cina untuk digarap sebagai lahan pertanian tebu, pertanian sayur-sayuran, dan sawah. Setelah makin berkembang, di daerah ini timbul pasar yang berlanjut terus sebagai pasar tempat memperingati hari lahir Ratu Belanda yang diadakan pasar malam setiap tahun. Pasar yang tumbuh dan berkembang terus itu disebut Pasar Gambir. Setelah Dendles berkuasa dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota ke Veldreden, yang dalam bahasa Belanda berarti tempat yang paling ideal sebagai lokasi pemukiman, maka Belanda mulai membangun berbagai macam sarana prasarana perkotaan di daerah baru ini. Salah satu sarana perkotaan yang terkenal pada waktu itu adalah lapangan Koningsplein, yang disebut juga oleh masyarakat lokal dengan nama Lapangan Gambir. Lapangan ini kemudian terkenal dengan nama Lapangan Ikada. Lapangan ini mengingatkan kita pada peristiwa rapat raksasa rakyat Jakarta yang terjadi di Lapangan Ikada ini. Pada masa lalu, di lapangan ini terdapat perkumpulan olahraga dan yang paling terkenal adalah Batavia Sport Club dan Batavia Buitenzoord Wedloop Society. BSC adalah perkumpulan olahraga biasa dan BBWS adalah perkumpulan olahraga berkuda. Setelah pembangunan Monumen Nasional dimulai pada tahun 1962, Lapangan Gambir dan perumahan Departemen Pekerjaan Umum serta perumahan Jawatan Kereta Api ikut tergusur untuk pembangunan monumen tersebut. Begitu juga dengan Pasar Gambir juga ikut tergusur dan nama pasar tersebut diabadikan pada lokasi Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Yang tersisa dari kata Gambir untuk masa sekarang adalah nama Stasiun Gambir dan nama Kelurahan Gambir. Gondang Dia merupakan nama kampung yang sekarang berada di tengah pemukiman elit Menteng, Jakarta Pusat. Nama Gondang Dia cukup dikenal di kalangan masyarakat awam di Jakarta karena sering disebut dalam lagu Betawi. Cikini si Gondang Dia, saya di sini karena dia. Batas-batas wilayah Gondang Dia adalah sebelah utara Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, sebelah selatan Jalan Sultan Syahrir, sebelah barat Kali Cideng, sebelah timur jalan rel kereta api. Asal-usul nama Kampung Gondang Dia ternyata ada beberapa versi. Di antaranya adalah 1. Nama Gondang Dia berasal dari nama pohon gondang, sejenis pohon beringin yang tumbuh pada tanah basah atau berair. Kemungkinan pada masa lalu ada pohon gondang yang tumbuh di daerah ini. 2. Nama Gondang Dia berasal dari nama binatang air jenis keong gondang yang artinya keong besar. Kemungkinan pada masa lalu di daerah ini banyak terdapat keong besar, sehingga masyarakat menyebut tempat ini dengan menyebut nama keong. 3. Nama Gondang Dia berasal dari nama seorang kakek yang terkenal dan disegani oleh masyarakat sekitar kampung. Kakek ini mempunyai nama Kondang dan sering juga dipanggil Kiai Kondang.
Karena terkenal di kalangan masyarakat kampung, nama kakek kondang sering disebut-sebut dan masyarakat sering mengaitkan nama tempat itu dengan nama kakek, maka disebut dengan Gondang Dia atau kakek dia yang tersohor. Hek, tempat yang terletak antara kantor Kecamatan Kramat Jati dan kantor polisi Resor Kramat Jati, sekitar persimpangan dari Jalan Raya Bogor ke Taman Mini Indonesia Indah, terus ke Pondok Gede, dikenal dengan nama Hek. Rupanya, nama tersebut berasal dari bahasa Belanda. Menurut Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, kata Hek berarti pagar. Tetapi, menurut Verklaren Woordenboek der Nederlandse Taal, kata hek dapat juga berarti pintu pagar. Dari seorang penduduk setempat yang sudah berumur lanjut, diperoleh keterangan bahwa di tempat itu dahulu memang ada pintu pagar, terbuat dari kayu bulat, ujung-ujungnya diruncingkan, berengsel besi-besi besar-besar, bercat hitam. Pintu itu digunakan sebagai jalan keluar masuk komplek peternakan sapi yang sekelilingnya berpagar kayu bulat. Komplek peternakan sapi itu dewasa ini menjadi komplek pemadam kebakaran dan komplek polisi Resor Kramat Jati. Sampai tahun 70-an, komplek tersebut masih biasa disebut Boerderij, ucapan penduduk umum untuk kata Boerderij, yang berarti komplek pertanian dan atau peternakan. Komplek peternakan tersebut merupakan salah satu bagian dari tanah partikelir Tanjung Os yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua terkenal akan hasil peternakannya, terutama susu segar untuk konsumsi orang-orang Belanda di Batavia. Jalan Cengkeh terletak di Kota Tua Jakarta, sebelah utara kantor pos, di samping sebelah timur Pasar Pisang. Dahulu, zaman penjajahan Belanda, jalan itu bernama Prinsenstraat, tetapi umum juga disebut Jalan Batu Tumbuh. Mungkin karena di sana terdapat batu bertulis. Kawasan sekitar Batu Prasasti Purnawarman di Tugu juga biasa disebut Kampung Batu Tumbuh. Pada tahun 1918, di dekat tikungan Jalan Cengkeh ke Jalan Kali Besar Timur, yang waktu itu bernama Groenestaart, ditemukan batu bertulis peninggalan orang-orang Portugis yang biasa disebut padrau. Padrau itu dipancangkan oleh orang-orang Portugis menandai tempat akan dibangun sebuah benteng, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Raja Sunda dengan perutusan Portugis yang dipimpin oleh Hendriques de Lema, yang menurut Sukamto ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Batu bertulis itu diberi ukiran berupa lencana Raja Immanuel. Rupanya, de Lema beserta rombongannya belum mengetahui bahwa Raja Portugal tersebut telah meninggal tanggal 31 Desember 1521. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu, tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Mulai saat benteng dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1.000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan barang-barang yang dibutuhkan. Japat terletak di sebelah tenggara pelabuhan Sunda Kelapa, termasuk wilayah Kelurahan Ancol Utara, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Nama kawasan tersebut berasal dari kata jakpat. Ada yang mengatakan kata jakpat berarti jalan setapak yang biasa digunakan untuk berburu. Katanya, jak dari jagen artinya berburu, pat artinya jalan setapak. Padahal kata jakpat tidak ada sangkut pautnya dengan berburu, melainkan sebuah istilah dalam pelayaran perahu. Pada alur sungai atau terusan yang dangkal, perahu yang melaluinya baru dapat bergerak maju kalau ditarik. Pada zaman Kompeni Belanda, bahkan beberapa dasawarsa sebelum pelabuhan Tanjung Priuk dibuat, kapal-kapal layar yang cukup besar bila berlabuh di pelabuhan Batavia yang sekarang menjadi pelabuhan Sunda Kelapa, tidak merapat seperti sekarang.
melainkan biasa membuang sauh masih jauh di laut lepas. Pengangkutan orang dan barang dari kapal biasa dilakukan dengan perahu. Untuk mempermudah pendaratan, di sebelah timur pelabuhan Sunda Kelapa sekarang dibuat terusan khusus untuk perahu-perahu pendarat, terutama di musim hujan. Terusan tersebut biasa menjadi dangkal, dipenuhi lumpur dari darat bercampur pasir dari laut sehingga perahu kecil pun sulit melewatinya. Apalagi perahu besar, berlunas lebar, syarat muatan agar bisa bergerak maju harus dihela beberapa kuda atau sejumlah orang yang berjalan di depan perahu, sebelah kiri dan kanan terusan. Terusan tersebut diuruk pada abad ke-19, sehingga sekarang sulit untuk melacaknya. Yang tersisa hanya sebutannya, Jakpat, yang berubah menjadi Japat sebagai nama dari kawasan tersebut. Jatinegara dewasa ini menjadi nama sebuah kecamatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Madia, Jakarta Timur, salah satu dari pusat kota Jakarta yang multipusat itu. Nama Jatinegara baru muncul pada kawasan tersebut sejak tahun 1942, yaitu pada awal masa pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Sebagai pengganti nama Meester Cornelis yang berbau Belanda. Sebutan Meester Cornelis mulai muncul ke pentas sejarah kota Jakarta pada pertengahan abad ke-17. Dengan diberikannya izin pembukaan hutan di kawasan itu kepada Cornelis Senen oleh pimpinan VOC di Batavia. Cornelis Senen adalah seorang guru agama Kristen berasal dari Lontor, Pulau Banda. Setelah tanah tumpah darahnya dikuasai sepenuhnya oleh kompeni pada tahun 1621, Senen mulai bermukim di Batavia, ditempatkan di Kampung Bandan. Dengan tekun, ia mempelajari agama Kristen sehingga kemudian mampu mengajarkannya kepada kaum sesukunya. Dia dikenal mampu berkhotbah baik dalam bahasa Melayu maupun dengan bahasa Portugis. Sebagai guru, ia biasa dipanggil Meester yang berarti Tuan Guru. Hutan yang dibukanya juga dikenal dengan sebutan Meester Cornelis, yang oleh orang-orang pribumi biasa disingkat menjadi Meester. Bahkan sampai dewasa ini nama itu tampaknya masih umum digunakan oleh penduduk Jakarta, termasuk oleh para pengemudi angkot. Kawasan hutan yang dibuka oleh Meester Cornelis Senen itu lambat laun berkembang menjadi satelit kota Batavia. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah Hindia Belanda, dibentuklah pemerintah Gemeente atau kota praja Meester Cornelis, bersamaan dengan dibentuknya Gemeente Batavia. Kemudian, mulai tanggal 1 Januari 1936, Gemeente Meester Cornelis digabungkan dengan Gemeente Batavia. Di samping kedudukannya sebagai Gemeente, pada tahun 1924, Meester Cornelis dijadikan nama kabupaten. Kabupaten Meester Cornelis yang terbagi menjadi 4 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Pada zaman Jepang, pemerintahan pendudukan Jepang, nama Meester Cornelis diganti menjadi Jatinegara, berstatus sebagai sebuah siku, setingkat kewedanaan, bersama-sama dengan Penjaringan, Mangga Besar, Tanjung Priuk, Tanah Abang, Gambir, dan Pasar Senen. Ketika secara administratif Jakarta ditetapkan sebagai kota praja Jakarta Raya, Jatinegara tidak lagi menjadi kewedanaan karena kewedanaan dipindahkan ke Matraman dengan sebutan Kewedanaan Matraman. Jatinegara menjadi salah satu wilayah Kecamatan Pulau Gadung, Kewedanaan Matraman. Jatinegara Kaum dewasa ini menjadi sebuah kelurahan, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Madia, Jakarta Timur. Disebut Jatinegara Kaum karena di sana terdapat kaum,
Dalam hal ini, rupanya kata kaum diambil dari bahasa Sunda yang berarti tempat tinggal penghulu agama beserta bawahannya. Sampai tahun 30-an abad yang lalu, penduduk Jatinegara kaum umumnya berbahasa Sunda. Dahulu, Jatinegara kaum merupakan bagian dari kawasan Jatinegara yang meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Pulo Gadung sekarang. Bahkan di wilayah Kecamatan Cakung sekarang, terdapat sebuah kelurahan yang bernama Jatinegara, yaitu Kelurahan Jatinegara. Dari mana asal nama Jatinegara, serta sejak kapan kawasan tersebut bernama demikian, belum dapat dinyatakan dengan pasti. Yang jelas, nama kawasan tersebut baru disebut-sebut pada tahun 1665 dalam catatan harian Dag Register Kastil Batavia. Waktu diserahkan kepada Pangeran Purbaya beserta para pengikutnya. Pangeran Purbaya adalah salah seorang putra Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Banten yang digulingkan dari tahtanya oleh putranya sendiri, Sultan Haji, dengan bantuan Kompeni Belanda pada tahun 1682. Setelah tertawan, Pangeran Purbaya beserta saudara-saudaranya yang lain seperti Pangeran Sake dan Pangeran Sangiang ditempatkan di dalam benteng Batavia. Kemudian ditugaskan untuk memimpin para pengikutnya yang ditempatkan di beberapa tempat seperti Kebantenan, Jatinegara, Cikeas, Citerep, Ciluar, dan Cikalong. Orang-orang Banten yang bermukim di Jatinegara awalnya dipimpin oleh Pangeran Sangiang. Karena dianggap terlibat dalam pemberontakan Kapten Jonker, kekuasaan Pangeran Sangiang di Jatinegara ditarik kembali dan pada tahun 1680 diserahkan kepada Kiai Arya Surawinata, mantan Bupati Sampora, Kesultanan Banten, yang setelah menyerah kepada kompeni diangkat menjadi letnan di bawah Pangeran Sangiang. Sampai tahun 1689, Surawinata masih bermukim di luar Batang. Setelah Kiai Arya Surawinata wafat, berdasarkan keputusan pimpinan Kompeni Belanda di Batavia tertanggal 27 Oktober 1699, sebagai penggantinya adalah putranya, Mas Muhammad yang biasa disebut Mas Panca. Setelah Mas Panca wafat, sebagai penggantinya ditunjuk salah seorang putranya, Mas Ahmad. Pada waktu para bupati kompeni diwajibkan untuk menanam kopi di wilayahnya masing-masing, penyerahan hasil pertanian itu dari tahun 1721 sampai dengan tahun 1723 tercatat atas nama Mas Panca. Baru pada tahun 1724 tercatat atas nama Mas Ahmad. Pada tahun 1740, rupanya Mas Ahmad masih menjadi Bupati Jatinegara. Pada tahun itu tercatat penyerahan kopi dari Jatinegara atas nama Mas Ahmad berjumlah 2.372,5 pikul, kurang lebih 14.650 kg. Kawasan Kebantenan atau Kebantenan dewasa ini termasuk wilayah Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Madia, Jakarta Utara. Dikenal dengan sebutan Kebantenan karena kawasan itu sejak tahun 1685 dijadikan salah satu tempat pemukiman orang-orang Banten di bawah pimpinan Pangeran Purbaya, salah seorang putra Sultan Agung Tirtayasa. Tentang keberadaan orang-orang Banten di kawasan tersebut sekilas dapat diterangkan sebagai berikut. Setelah Sultan Haji atau Abu Nasir Abdul Qohar mendapat bantuan kompeni yang antara lain melibatkan Kapten Jonker, Sultan Agung Tirtayasa terdesak sampai terpaksa meninggalkan Banten bersama keluarga dan abdi-abdinya yang masih setia kepadanya. Mereka berpencar, tetapi kemudian terpaksa mereka menyerahkan diri. Sultan Agung di sekitar Ciampea, Pangeran Purbaya di Cikalong kepada Letnan Untung atau Untung Surapati. Di Batavia, awalnya mereka ditempatkan di dalam lingkungan benteng. Kemudian Pangeran Purbaya beserta keluarganya dan abdi-abdinya diberi tempat pemukiman, yaitu di Kebantenan, Jatinegara, Condet, Citerep, Ciluer, dan Cikalong. Karena dituduh terlibat dalam gerakan Kapten Jonker,
Pangeran Purbaya dan adiknya, Pangeran Sake, pada tanggal 4 Mei 1716 diberangkatkan ke Sri Lanka sebagai orang buangan. Baru pada tahun 1730, kedua kakak beradik itu diizinkan kembali ke Batavia. Pangeran Purbaya meninggal dunia di Batavia tanggal 18 Maret 1732. Perlu dikemukakan bahwa di samping kebantenan di Jakarta Utara itu, ada pula kebantenan yang terletak antara Cikeas dengan Kalisunter, sebelah tenggara Jatinegara atau sebelah barat daya kota Bekasi. Di salah satu rumah tempat kediaman Pangeran Purbaya yang berada di barat daya Bekasi itu, ditemukan 5 buah prasasti berhuruf Sunda kuno, peninggalan zaman Kerajaan Sunda, yang ternyata dapat sedikit membuka tabir kegelapan sejarah Jawa Barat. Kampung Ambon merupakan penyebutan nama tempat yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Nama ini sudah ada sejak tahun 1619. Pada waktu itu, J.P. Kun sebagai Gubernur Jenderal VOC menghadapi persaingan dagang dengan Inggris. Untuk memperkuat angkatan perang VOC, Kun pergi ke Ambon mencari bantuan dengan menambahkan pasukan dari masyarakat Ambon. Pasukan Ambon yang dibawa Kun dimukimkan di suatu lahan kosong di selatan kota Batavia. Daerah pemukiman orang Ambon itu lalu kita kenal sebagai Kampung Ambon, terletak di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Kampung Bali di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kampung yang menyandang nama Kampung Bali. Karena pada abad ke-17 atau ke-18 dijadikan pemukiman orang-orang Bali yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok etnisnya. Untuk membedakan satu sama lainnya, dewasa ini biasa dilengkapi dengan nama kawasan tertentu yang berdekatan yang cukup banyak dikenal, seperti Kampung Bali dekat Jatinegara yang dahulu bernama Mester Cornelis disebut Bali Mester. Sekarang menjadi nama kelurahan, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Madia, Jakarta Timur. Bali Mester tercatat sebagai perkampungan orang-orang Bali sejak tahun 1667. Kampung Bali Krukut terletak di sebelah barat Jalan Gajah Mada sekarang, yang dahulu bernama Molenvliet West. Di sebelah selatan, perkampungan itu berbatasan dengan tanah milik Gubernur Rinir de Klerk, di mana dibangun sebuah gedung peristirahatan yang dewasa ini dijadikan gedung arsip nasional. Kampung Bali Angke sekarang menjadi Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di sana terdapat sebuah masjid tua yang menurut prasasti yang terdapat di dalamnya dibangun pada 26 Syakban 1174 atau 2 April 1761. Di halaman depan masjid itu terdapat kuburan, antara lain makam Pangeran Syarif Hamid dari Pontianak yang riwayat hidupnya ditulis di koran Java Bode tanggal 17 Juli 1858. Dewasa ini masjid tersebut biasa disebut Masjid Al-Anwar atau Masjid Angke. Pada tahun 1709 di kawasan itu mulai pula bermukim orang-orang Bali di bawah pimpinan Gusti Ketut Badulu, yang pemukimannya berseberangan dengan pemukiman orang-orang Bugis di sebelah utara Bakrasgrat atau Jalan Pangeran Tubagus Angke sekarang. Perkampungan itu dahulu dikenal dengan sebutan Kampung Gusti. Kampung Bandan merupakan penyebutan nama kampung yang berada dekat pelabuhan Sunda Kelapa atau masih dalam kawasan Kota Lama Jakarta, Batavia. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan, terdapat beberapa versi asal-usul nama Kampung Bandan. Bandan berasal dari kata Banda yang berarti nama pulau yang ada di daerah Maluku, kemungkinan besar pada masa lalu atau periode Kota Batavia. Daerah ini pernah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Banda. Penyebutan ini sangatlah lazim karena untuk kasus lain ada kemiripannya, seperti penyebutan nama kampung Cina disebut Pecinan.
Tempat memungut pajak atau cukai, bea, disebut pabeanan dan pekojan sebagai perkampungan orang Koja atau Arab, dan lain-lain. Banda berasal dari kata banda, bahasa Jawa yang berarti ikatan. Kata banda dengan tambahan awalan di atau di banda mempunyai arti pasif yaitu diikat. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya peristiwa yang sering dilihat masyarakat pada periode Jepang, yaitu pasukan Jepang membawa pemberontak dengan tangan terikat melewati kampung ini menuju Ancol untuk dilakukan eksekusi bagi pemberontak tersebut. Banda merupakan perubahan ucapan dari kata pandan. Pada masa lalu, di kampung ini banyak tumbuh pohon pandan, sehingga masyarakat menyebutnya dengan nama Kampung Pandan. Tempat-tempat atau kawasan yang bernama atau pernah disebut Kampung Bugis awalnya dijadikan perkampungan atau pemukiman sekelompok orang-orang Bugis. Salah satunya adalah Kampung Bugis di Kelurahan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara. Kampung Bugis yang terletak di sebelah utara Jalan Pangeran Tubagus Angke, seberang Kampung Gusti, yang dahulu menjadi tempat pemukiman orang-orang Bali di bawah pimpinan Gusti Ketut Badulu, pada tahun 1687 secara resmi diserahkan oleh pimpinan VOC di Batavia kepada Aru Palaka dari Kerajaan Sopeng, Sulawesi Selatan. Aru Palaka rupanya memilih menjadi sekutu kompeni daripada bersatu dengan kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Kampung Bugis yang terletak di sebelah utara Jalan Pangeran Jayakarta, sebelah barat Gunung Sahari, mulai dijadikan pemukiman orang-orang Bugis pada tahun 1690. Sama seperti Kampung Bugis yang terletak di dekat Patuakan, di ujung sebelah utara Jembatan 5. Tidak semua pemukiman kelompok orang-orang Bugis dinamai Kampung Bugis. Kawasan di sebelah utara Tanah Abang yang dahulu dijadikan pemukiman orang-orang Bugis di bawah pimpinan Aru Patuju dikenal dengan sebutan Petojo. Kampung Gedong. Dewasa ini, kawasan Kampung Gedong menjadi sebuah kelurahan tengah termasuk wilayah Kecamatan Keramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Sebutan Kampung Gedong bagi kawasan tersebut karena di sana berdiri sebuah gedung peristirahatan tuan tanah pemilik tanah partikelir Tanjung Os. Gedung beserta halamannya yang sangat luas oleh pemiliknya dahulu diberi nama Grunewald, yang berarti lapangan hijau, sesuai dengan panorama sekelilingnya yang hijau royo-royo. Dari gedung itu sampai tempat yang sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, terbentang jalan yang dahulu kanan kirinya ditanami pohon asem, menambah keasrian pemandangan sekitarnya. Tuan tanah pertama dari kawasan itu adalah Peter van de Velde, asal Amersfoort, yang pada pertengahan abad ke-18 berhasil memupuk kekayaan berkat berbagai kedudukannya yang selalu menguntungkan. Setelah peristiwa pemberontakan Cina pada tahun 1740, dia berhasil menguasai tanah-tanah Kapten Ni Hu Kong yang terletak di selatan Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, sebelah timur Sungai Ciliwung. Kemudian ditambah dengan tanah-tanah lainnya yang dibelinya sekitar tahun 1750. Maka terbentuklah tanah partikelir Tanjung Os. Di situ ia membangun gedung peristirahatan. Van de Velde meninggal tidak lama setelah gedung tersebut selesai dibangun. Pemilik kedua adalah Adrian Jubels. Setelah ia meninggal pada tahun 1763, tanah Tanjung Os dibeli oleh Jacobus Johannes Kraan yang terkenal dengan seleranya yang tinggi. Pemilik baru itu mendandani gedung peristirahatannya dengan dekorasi berlagam Ludwig XV, ditambah dengan hiasan-hiasan yang bersuasana Cina. Sampai terbakar pada tahun 1985, sebagian dari ukiran-ukiran penghias gedung itu masih dapat disaksikan.
Setelah Kraan meninggal, Tanjung Os dibeli oleh menantunya, Willem Vincent Helvetius van Riebeeck, putra Gubernur Jenderal Jeremias van Riebeeck. Sampai pecahnya Perang Dunia Kedua, gedung Groenewold dikuasai turun-temurun oleh para ahli warisnya, keturunan Vincent Helvetius van Riebeeck. Willem Vincent Helvetius sendiri sejak muda sudah menduduki jabatan yang menguntungkan. Antara lain, pada usia 17 tahun sudah menjabat sebagai administratur Pulau Onrus, jabatan yang menjadi incaran banyak orang karena konon sangat basah, banyak memberi kesempatan untuk memupuk kekayaan. Kedudukan ayahnya sebagai gubernur jenderal dimanfaatkannya dengan sangat baik, sehingga kekayaannya makin berkembang. Pada tahun 90-an abad ke-18, tanah-tanah miliknya tersebar antara lain di Tanah Abang, Cibinong, Cimanggis, Ciampea, Cibung Bulang, Sadeng, dan dengan sendirinya Tanjung Os atau Tanjung Timur. Tanjung Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu dikuasai oleh Daniel Cornelius Helvetius yang berusaha menggalakkan pertanian dan peternakan. Setelah ia meninggal pada tahun 1860, Groenewold menjadi milik putrinya yang pertama, Dina Cornelia, yang menikah dengan Caling Amen, asal kota Dokkum, Belanda Utara. Amen melanjutkan usaha mertuanya, meningkatkan usaha pertanian dan peternakan. Pada pertengahan abad ke-19, di kawasan Tanjung Timur dipelihara lebih dari 6.000 ekor sapi. Produksi susunya sangat terkenal di Batavia. Sampai tahun 1942, Groenewold turun-temurun dihuni keturunan Van Riebeeck, dan kawasan itu sampai sekarang disebut Kampung Gedong. Kampung Jembatan 5 merupakan nama kampung yang sekaligus nama kelurahan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Asal-usul nama kampung Jembatan 5 berasal dari adanya 5 jembatan yang ada di daerah tersebut. Jembatan itu adalah jembatan yang ada di Jalan Petak Serani, jembatan yang ada di dekat bioskop Denny, jembatan yang ada di depan Jalan Petukangan, jembatan yang ada di Kampung Masjid, dan jembatan yang ada di Kampung Sawah Gang Guru Mansur. Kelima jembatan itu sekarang sudah tidak ada. Begitu juga dengan sungainya, sudah tidak ada karena sudah ditutup atau diuruk. Kampung Makassar, kawasan yang dahulu termasuk Kampung Makassar, dewasa ini meliputi wilayah Kelurahan Makassar dan sebagian dari wilayah Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Keramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Disebut Kampung Makassar karena sejak tahun 1686 dijadikan tempat pemukiman orang-orang Makassar di bawah pimpinan Kapten Daeng Matara. Mereka adalah bekas tawanan perang yang dibawa ke Batavia setelah kerajaan Goa. Di bawah Sultan Hasanuddin tunduk kepada kompeni yang sepenuhnya dibantu oleh kerajaan Bone dan Sopeng. Pada awalnya, mereka di Batavia diperlakukan sebagai budak, kemudian dijadikan pasukan bantuan dan dilibatkan dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh kompeni. Pada tahun 1673, mereka ditempatkan di sebelah utara Amanugraksh yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Baru. Mungkin merasa bukan bidangnya, tanah di Kampung Makassar yang diperuntukkan bagi mereka itu tidak mereka garap sendiri, melainkan disewakan kepada pihak ketiga, akhirnya jatuh ke tangan Frederick Willem Preyer. Salah seorang putri Daeng Matara menjadi istri Pangeran Purbaya dari Banten yang memiliki beberapa rumah dan ternak di Condet yang terletak sebelah barat Kampung Makassar. Perlu dikemukakan bahwa pada tahun 1810 pasukan orang-orang Makassar oleh Dendles secara administratif digabungkan dengan pasukan orang-orang Bugis. Pada awal abad ke-20 menjadi milik keluarga Rawlinson tanggal 5 April
yaitu ketika Entong Gendut memimpin segerombolan orang-orang berkerumun di depan Villa Nova, rumah Lady Rawlinson, pemilik tanah partikelir Cililitan Besar, Kampung Melayu. Kawasan Kampung Melayu merupakan wilayah Kelurahan Kampung Melayu dan sebagian dari wilayah Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Madia, Jakarta Timur. Kawasan tersebut dikenal dengan sebutan demikian karena mulai paruh kedua abad ke-17 dijadikan tempat pemukiman orang-orang Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka, sekarang Malaysia, di bawah pimpinan Kapten Wan Abdul Bagus. Wan Abdul Bagus adalah anak Ence Bagus, kelahiran Patani, Thailand Selatan. Ia terkenal pada zamannya sebagai orang yang cerdas dan piawai dalam melaksanakan tugas, baik administratif maupun di lapangan sebagai perwira. Boleh dikatakan selama hidupnya ia membaktikan diri pada company, dimulai sebagai juru tulis, kemudian menduduki berbagai jabatan seperti juru bahasa, bahkan sebagai duta atau utusan. Sebagai seorang pria, dia sering terlibat dalam peperangan seperti di Jawa Tengah pada waktu company membantu Mataram menghadapi Pangeran Trunojoyo. Demikian pula pada Perang Banten, ketika company membantu Sultan Haji menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Waktu menghadapi pemberontakan Jonker, Kapten Wan Abdul Bagus terluka cukup parah. Menjelang akhir hayatnya, ia dipercaya oleh company untuk bertindak selaku Riggering Komisaris, semacam duta ke Sumatera Barat. Kapten Wan Abdul Bagus meninggal dunia tahun 1716 ketika usianya genap 90 tahun. Kedudukannya sebagai Kapten orang-orang Melayu digantikan oleh putranya yang tidak resmi, Wan Duloh, karena ahli waris tunggalnya, Wan Muhammad, meninggal dunia mendahului ayahnya. Menurut F. Dehan, Ratu Syarifah Fatimah yang kemudian terkenal karena membuat Kesultanan Banten geger adalah janda dari Wan Muhammad, jadi mantunya Wan Abdul Bagus. Karet Tengsin merupakan nama kampung yang ada di sekitar kampung Tanah Abang. Nama ini berasal dari nama orang Cina yang kaya raya dan baik hati. Orang itu bernama Tan Teng Sien. Karena baik hati dan selalu memberi bantuan kepada masyarakat sekitar kampung, maka Teng Sien cepat dikenal. Di sekitar daerah ini pada waktu itu banyak tumbuh pohon karet karena masih berupa hutan. Pada waktu Teng Sien meninggal, banyak masyarakat yang datang melayat. Bahkan ada yang datang dari luar Jakarta, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teng Sien dikenang oleh masyarakat sekitar dan selalu menyebut daerah itu sebagai daerah Teng Sien. Karena pada waktu itu banyak pohon karet, maka daerah ini terkenal sampai sekarang dengan nama Karet Teng Sien. Kawasan Kebayoran dewasa ini terbagi menjadi dua buah kecamatan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama, Kota Madia, Jakarta Selatan. Kebayoran berasal dari kata kabayuran yang artinya tempat penimbunan kayu bayur, yang sangat baik untuk dijadikan kayu bangunan karena kekuatannya serta tahan terhadap serangan rayap. Bukan hanya kayu bayur yang biasa ditimbun di kawasan itu pada zaman dulu, melainkan juga jenis-jenis kayu lainnya. Kayu-kayu gelondongan yang dihasilkan kawasan tersebut dan sekitarnya diangkut ke Batavia melalui Kali Krukut dan Kali Grogol dengan cara dihanyutkan. Berbeda dengan keadaan sekarang, kedua sungai tersebut pada zaman itu cukup lebar dan berair dalam. Sampai awal masa kemerdekaan Indonesia, Kebayoran menjadi nama sebuah distrik yang dikepalai oleh seorang wedana, termasuk wilayah Kabupaten Mester Cornelis. Wilayahnya meliputi pula kawasan Ciputat. Sekitar tahun 1938, di kawasan Kebayoran direncanakan akan dibangun sebuah lapangan terbang internasional. Namun dibatalkan karena pecah Perang Dunia Kedua. Kemudian, mulai tahun 1949, di tempat yang direncanakan untuk lapangan terbang itu dibangunlah kota satelit Kebayoran Baru, meliputi areal seluas 730
yang menurut rencana cukup untuk dihuni oleh 100.000 jiwa. Suatu jumlah yang jauh dari sesuai dengan perkembangan penduduk Jakarta kemudian hari. Kawasan Kebon Sirih dewasa ini menjadi nama kelurahan. Kelurahan Kebon Sirih termasuk wilayah Kecamatan Gambir, Kota Madia, Jakarta Pusat. Dari namanya sudah dapat diperkirakan, kawasan itu dahulu merupakan kebun sirih, tanaman merambat yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Cafica densa, termasuk famili Pipareaceae. Itu sampai masa-masa yang belum begitu lama berselang sangat digemari banyak orang untuk dikunyah-kunyah. Istilahnya makan sirih. Kelengkapannya antara lain adalah kapur, sirih, pinang, dan gambir. Dewasa ini sirih lebih banyak digunakan sebagai pelengkap upacara, termasuk upacara ngelamar. Belum diperoleh keterangan yang lebih jelas apakah kawasan tersebut dijadikan kebun sirih sebelum atau sesudah dibangunnya Divisi Legend atau garis pertahanan Van de Bos pada awal abad ke-19. Sekitar pertengahan abad ke-19, Jalan Kebon Sirih oleh orang-orang Belanda disebut De Nieuwe Weg achter het Koningsplein atau Alam Baru di belakang Koningsplein. Kemudian, karena di sana tinggal seorang hartawan yang dermawan bernama K.F. Holle, mula-mula biasa pula disebut Gang Holle. Kemudian berkembang sesuai dengan perkembangannya menjadi Lan Holle, walau nama resminya Streeweg. Kemayoran. Kawasan Kemayoran dewasa ini meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kemayoran, Kebon Kosong, dan Serdang, termasuk wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Madia, Jakarta Pusat. Nama kawasan tersebut biasa disebut Mayoran, seperti yang tercantum dalam plakat book dan sebuah iklan pada Java Government Gazette 24 Februari 1816. Isaac de Saint-Martin tergolong pemilik tanah yang sangat luas, tersebar di beberapa tempat antara lain di pinggir sebelah timur Sungai Bekasi di Cinere, dahulu disebut Cikanyere, sebelah timur Sungai Krukut di Tegalangus, dan di kawasan Ancol, yang luas seluruhnya berjumlah ribuan hektar. Nama aslinya Isaac de Ostale de Saint-Martin. Lahir tahun 1629 di Oleron, Béarn, Prancis. Karena sesuatu sebab ia meninggalkan tanah airnya dan membaktikan dirinya kepada VOC. Pada tahun 1662, ia tercatat sudah berpangkat letnan, ikut serta dalam peperangan di Cochin. Dengan pangkat mayor, ia terlibat dalam peperangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ketika kompeni membantu Mataram menghadapi Pangeran Trunojoyo. Pada bulan Maret 1682, ia bersama Kapten Tak ditugaskan untuk membantu Sultan Haji menghadapi ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Pada waktu berlangsungnya perang itu, ia mulai merasa benci kepada Kapten Jonker yang dianggapnya arogan. Demikianlah, setelah perang itu selesai, dengan berbagai cara ia berusaha agar Jonker dikucilkan. Dan ternyata usahanya berhasil. Karena merasa dikucilkan, Jonker akhirnya bangkit melawan kompeni walaupun gagal. Demikianlah sekilas tentang tokoh yang pangkatnya abadi melekat pada kawasan, sebagian menjadi lapangan terbang, dan kemudian dijadikan arena Pekan Raya Jakarta. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.